ketemu lagi di channel Desa Nanda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu medan magnet dan induksi elektromagnetik. Bagi yang belum subscribe channel Desa Nanda, silakan di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Desa Nanda berikutnya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya. Kita akan membahas tentang materi medan magnet atau induksi magnet. Di antaranya adalah pada kawat lurus panjang, kemudian pada solenoida, toroida, kemudian hukum Biot-Savart juga, kemudian pada kawat sejajar juga, dan beberapa bagian yang lain. Pertama kita bahas adalah induksi magnet pada kawat lurus berhingga. Lurus berhingga itu maksudnya adalah kawat pendek. Induksi ini ditemukan oleh dua ilmuwan yaitu Biot dan Savart. Jadi Pak Biot dan Savart bergabung menjadi satu sehingga menghasilkanlah istilah hukum Biot-Savart. Ini diteliti oleh Pak Biot dan Pak Savart, yang dikenal dengan istilah hukum Biot-Savart. Ini dikenal dengan istilah induksi magnet pada kawat lurus berhingga atau pada kawat lurus pendek. Apa maksudnya lurus pendek? Nanti kalau di soal disediakan L-nya, panjangnya, berarti dia adalah lurus pendek. Ya, bukan lurus, karena nanti ada lurus panjang gitu ya. Misalkan ada sebuah kawat dengan arah I misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada sebuah titik. Kita sebut dengan titik P. Jarak titik P ke kawat ini sering disebut dengan istilah A. Ya. Titik P tentunya memiliki jarak menuju ke ujung-ujung kawat ini seperti ini. Sehingga dia akan membentuk sudut di sini. Ini kita sebut misalnya dengan θ 1, kemudian di sini kita sebut dengan θ 2. Kawat ini panjangnya itu adalah kita sebut dengan L, dengan satuan jelas adalah meter. Nah, berdasarkan penelitian dari Pak Biot dan Pak Savart yang dikenal dengan istilah hukum Biot-Savart, maka beliau menemukan bahwa induksi magnet di sekitar medan magnet itu yang pertama berbanding lurus dengan arus listrik atau I, kedua berbanding lurus dengan panjang elemen atau DL, kemudian berbanding lurus dengan sinus antara arus dan dengan garis penghubung titik ke elemen kawat, dan yang keempat berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik ke elemen kawat. Sehingga dari sini bisa dirumuskanlah suatu persamaan bahwa DB sama dengan, jadi untuk menandakan tanda sebanding ini menjadi tanda sama dengan, di sini ada istilah K. Sehingga rumus ini akan menjadi K dikali berbanding lurus dengan I, berarti dikali I, berbanding lurus dengan DL, berbanding lurus dengan sinus, berarti sin theta, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, berarti R kuadrat. Sehingga dirumuskan persamaan hukum Biot-Savart adalah DB sama dengan K dikali I dikali DL sin theta per R kuadrat. Dengan K ini adalah tetapan yang bisa dicari dengan rumus K adalah mu 0 per 4 pi. Nah, mu 0 ini apa? Mu 0 ini adalah permeabilitas ruang hampa. Jadi kalau Ibu tulis ini adalah permeabilitas ruang hampa yang besarnya itu adalah 4 pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere dikali meter. Nah, setelah rumus ini diuraikan lagi dengan cara integral, karena ini adalah masih diferensial D, di sini juga ada diferensial DL, maka didapatkanlah rumus untuk kawat lurus pendek atau sesuai dengan hukum Biot-Savart, didapatkanlah B sama dengan mu 0 dikali I per 4 pi dikali A dikali cos theta 1 plus cos theta 2. Jadi inilah rumus untuk kawat lurus pendek. Yang mana namanya kawat lurus pendek? Nanti kalau di soal disediakan L-nya berapa, berarti itu adalah kawat lurus pendek. Nanti kalau tidak disediakan L-nya berapa, itu adalah kawat lurus panjang. Nah, itu kita bahas di bagian yang ke B. Induksi magnet pada kawat lurus panjang. Misalnya, Ibu memiliki sebuah kawat dengan arah I-nya seperti ini, ya. Katanya kawat ini adalah lurus panjang banget. Misalkan seperti tadi, di sini ada sebuah titik P, kemudian titik P, tentunya dia memiliki jarak terhadap kawatnya itu adalah A jaraknya. Kemudian dia juga akan memiliki jarak terhadap ujung-ujung di sini. Ini kita sebut dengan θ 1, ini kita sebut tadi dengan θ 2, sama seperti tadi. Nah, apa yang berbeda? Sekarang kawatnya itu panjang banget, lurus panjang banget. Kalau ini kita terus
diluruskan panjang banget. Apa yang terjadi dengan theta 2? Jadi theta 2 akan semakin mengecil, jadi sudutnya akan semakin kecil, lama-lama semakin kecil, dia akan lama-lama akan menjadi 0 derajat. Sama dengan di kiri. Saat theta 1 ini karena semakin panjang, karena panjang banget, semakin ke kiri, maka apa yang terjadi dengan sudutnya? Sudutnya jelas akan semakin lama semakin kecil, sehingga akan menjadi tetanya sama dengan 0. Sehingga untuk kawat lurus panjang, nanti nilai theta itu akan sama dengan 0 derajat. Nah, kalau dia sama dengan 0 derajat, bagaimana sekarang rumusnya? Kita turunkan dari rumus yang tadi. B sama dengan mu 0I per 4 pi A dikali cos theta 1. Cos theta 1 itu adalah berarti cos 0 derajat ditambah cos theta 2, berarti cos 0 derajat. Sehingga akan menjadi B sama dengan mu 0 kali I per 4 pi A dikali cos 0 adalah 1 ditambah cos 0 juga adalah 1. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan bahwa B sama dengan mu 0 dikali I per 4 pi A dikali 2. Nah, di sini bisa kita mudahkan. Oke, di bawah berarti masih sisa 2. Sehingga rumus yang berlaku pada kawat lurus panjang akan menjadi B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A. Inilah rumus yang berlaku jika kawatnya adalah lurus panjang. Sekali lagi, yang mana disebut dengan kawat lurus panjang? Yang disebut adalah kawat lurus panjang itu apabila L-nya sampai tidak diketahui di soal. Jadi kalau di soal sebuah kawat dengan panjang 5 meter gitu misalnya, berarti itu adalah kawat lurus pendek karena L-nya disediakan. Tetapi misalnya suatu batang tidak disediakan L-nya berapa, berarti itu adalah kawat lurus panjang. Kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Seperti ini ya, kawat melingkar berarus listrik, melingkar ya. Untuk kawat melingkar berarus seperti ini, nilai medan magnet atau B bisa dicari dengan rumus mu 0 dikali I per 2A dikali theta per 360 derajat. Ini sebenarnya adalah rumus utamanya. Nah, sekarang kita lihat, karena ini kita lihat ini adalah kawat melingkar berarus, jadi melingkarnya itu 360 derajat, satu lingkaran penuh. Berarti kalau kita bawa ke rumus ini, maka akan menjadi seperti ini ya. Berarti B sama dengan mu 0 dikali I atau dikali I per 2A dikali, berarti karena dia satu putaran penuh, satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat per 360 derajat, sehingga ini bisa kita mudahkan. Sehingga rumus untuk kawat melingkar seperti ini adalah B sama dengan mu 0 dikali I per 2A. Rumus ini berlaku jika kawatnya cuma memiliki satu buah lilitan atau N-nya sama dengan 1. Jadi di sini akan ada istilah jumlah lilitan lagi yang disebut dengan istilah N besar. Kalau nanti memiliki N buah lilitan, jadi ada beberapa buah lilitan gitu maksudnya, maka rumus B ini tinggal dikalikan dengan N gitu ya. Mu 0 dikali I dikali N per 2A. Nah, ini berlaku untuk yang satu putaran penuh. Sekarang misalnya Ibu punya kasus, kadang-kadang di soal itu tidak lingkaran penuh dia. Misalnya ya, Ibu memiliki soal seperti ini. Nah, seperti ini misalnya. Titiknya misalnya, oke, titik P-nya yang anggaplah di sini, arah harusnya misalnya di sini. Ditanya, berapakah nilai B-nya? Bukan 360 derajat, berarti kita turunkan saja dari rumus utama. Berarti mu 0 dikali I per 2A, anggap tidak ada lilitan ya. Nanti kalau ada lilitan tinggal dikalikan dengan N. Berarti dikali sudutnya sekarang berapa? Ini 90 derajat, berarti ini sudutnya adalah 90 dikali 3, 270 derajat per 360 derajat. Ini bisa kita mudahkan. B-nya itu adalah, ini sama-sama kita mudahkan, sama-sama kita bagi 90, berarti ini adalah mu 0 kali I per 2A dikali 3 per 4. Atau boleh ditulis dengan B sama dengan 3 per 4 dikali mu 0I per 2A. Ya, jadi kalau gambarnya seperti ini. Jadi intinya kita lihat ada berapa bagian sih sebenarnya yang dilingkari itu. Ya. Jadi kalau tadi ini adalah satu lingkaran itu adalah satu bagian misalnya.
Kalau ini berapa bagian? Berarti ini adalah 3 bagian dari 4. Kan gitu ya, 3 bagian dari 4. Sehingga ini 3/4. Oke, contoh yang lain misalnya. Contoh yang ke B. Oke, contoh gambar yang kedua adalah seperti ini misalnya. Ini banyak sekali keluar ujian nasional ya. Kalau dulu zaman masih ada ujian nasional. Ada seperti ini gambarnya. Ditanya berapakah nilai B? Tanpa menguraikan ke sini, siapa dikalikan dengan sudutnya pun kita tahu. Ini berapa lingkaran? Ini adalah setengah lingkaran. Berarti tinggal di sini setengah dikali mu0i per 2A. Tinggal seperti itu. Oke, yang ketiga contohnya seperti ini. Nah, ini berapa bagian ini dari lingkaran ini kita lihat. Jelas ini adalah 1/4 lingkaran, benar ya? Jadi ini 1/4 lingkaran. Kalau kita lanjutkan akan menjadi setengah lingkaran, akan dilanjutkan menjadi 1 lingkaran penuh, ya kan? Sehingga ini bagaimana rumus B-nya kalau sudah seperti ini? Ya tinggal karena ini 1/4 bagian, tinggal 1/4 dikali mu0i per 2A. Tinggal seperti itu. Dan ingat, kalau nanti ada lilitan tinggal ditambahkan di sini dengan N kalau ada lebih dari 1 buah lilitan. Kemudian induksi magnet pada 2 kawat sejajar dengan arus yang sama. Arah arus yang sama ya. Misalnya ini ya. Misalnya ini kita sebut dengan I1, di sini kita sebut dengan I2, kemudian titik partikelnya ada di sini, kita misalkan. Oke, berarti bagaimana rumus B-nya kalau seperti ini? Oke, sama dengan yang tadi, kita kembali ke sistem ketukan yang tadi. Kita ke I1 dulu. I1 arah arusnya naik, berarti arah arusnya naik. Partikelnya ada di kanan. Coba kita, apakah terketuk partikelnya oleh tangan kita? Terketuk. Berarti dia masuk bidang. Jadi di sini B1-nya itu masuk bidang. Kita sebut dengan B1 ya. Oke, coba di sini sekarang. Yang ke I2 sekarang kita. I2 arah arusnya naik. Arah arusnya naik ya. Kemudian coba kita ketuk. Ternyata yang terketuk adalah di sini. Sedangkan partikelnya ada di kiri. Berarti I2-nya bagaimana? Masuk atau keluar? Jelas adalah keluar. Atau kalau kamu mau balik tangan kamu seperti ini, berarti P-nya di sini. Kita arah B-nya adalah keluar menuju ke pembaca. Sehingga di sini adalah titik. Ya, ini kita sebut dengan B2. Berarti nilai B kalau sudah gambarnya seperti ini adalah, ingat tadi sistemnya. Kalau dia cross berarti tandanya negatif. Kalau dia dot tandanya adalah positif. Berarti min B1 ditambah B2. Atau bisa kalian tulis dengan B sama dengan B2 min B1. Oke, kita lanjut dengan induksi magnet 2 kawat sejajar dengan arah arus berlawanan. Arah arus berlawanan berarti anggap I1-nya ke atas, berarti I2-nya itu adalah ke bawah gitu ya. Titiknya, titik partikel P-nya kita tulis di sana lagi. Jadi kita lihat lagi seperti tadi. Kemana arah B pada I1? Kita lihat ya. Naik, kemudian ketuk. Ternyata partikelnya terketuk. Berarti B1 arahnya adalah masuk bidang. Ini kita lihat B1. Kemudian bagaimana dengan B2? Oke, I2 arahnya turun. Arahnya turun. Ya, I-nya turun. Kemudian partikelnya di sini. Apakah terketuk partikelnya? Partikelnya terketuk. Berarti B2 berarti juga tandanya adalah masuk bidang. Ingat, tanda X atau tanda cross itu menandakan bahwa arah meganya itu adalah negatif. Sehingga B-nya itu adalah min B1 min B2. Oke, dari semua rumus tadi bisa kita tuliskan bahwa keterangannya B itu adalah induksi magnet, satuannya adalah Tesla, I arus listrik ampere, A itu adalah jarak titik ke kawat itu meter, mu0 itu adalah permeabilitas ruang hampa, besarnya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere kali meter, dan N adalah jumlah lilitan. Jadi tidak ada satuan, nanti lilitan gitu aja. Kita lanjut sekarang pada induksi magnet pada solenoida. Yang mana disebut solenoida? Solenoida adalah kumparan kawat yang terdiri dari banyak lilitan. Jadi bisa kalian lihat, ada banyak sekali lilitan. Nah, ada 2 rumus yang harus kalian hafalkan. 1, jika dia berada di pusat solenoida, dan 2, jika dia berada di ujung solenoida. Untuk yang di pusat solenoida, rumusnya adalah B sama dengan mu0I dikali N per L. Jadi hampir sama dengan rumus yang tadi sebenarnya, cuman bedanya kalau tadi per 2A, kalau di sini per L. L-nya ini apa? L-nya ini adalah panjang solenoida. Jadi panjang solenoida dengan satuan jelas adalah meter.
Kemudian jika dia berada di ujung solenoida, rumusnya hampir sama, tinggal kamu kalikan dengan setengah. Jadi rumusnya sama dengan di pusat. Setengah dikali mu 0 I dikali N per L. Nah, yang terakhir adalah induksi magnet pada toroida. Apa yang dimaksud dengan toroida? Toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi solenoida yang dilengkungkan. Nah, bagaimana rumus induksi magnet pada toroida? Jadi rumus induksi magnet pada toroida hampir sama dengan rumus kalau kalian melihat rumus ini hampir sama dengan rumus pada kawat lurus panjang. Ya, apa bedanya? Bedanya adalah kawat lurus panjang tidak ada n. Nah, di sini ada n, itu saja bedanya. Jadi B sama dengan mu 0 I dikali n per 2 pi a. Kalau sudah tahu I-nya, sudah tahu N itu sudah tahu keterangannya. A ini adalah jari-jari toroida ya. Jadi jari-jari toroida ya, sama dengan jarak juga. Jadi satuannya adalah meter. Sebagai contoh soal, dua buah kawat lurus berarus searah, masing-masing 4 ampere dan 6 ampere berjarak 5 cm. Oke, kita gambarkan ya. Misalkan ini adalah kawat 1, ini adalah kawat 2, ini kita sebut dengan I1, ini kita sebut dengan I2. I1 nilainya adalah 4 ampere, berarti ini adalah 4 ampere. I2 itu nilainya adalah 6 ampere. Kemudian katanya berjarak 5 cm. Berarti arah harusnya searah ya, kita anggap arah harusnya naik aja. Berarti I1 di sini ada I2. Katanya jarak antara I1 dengan I2 itu adalah 5 cm. Oke. Jika titik P berada 3 cm dari kawat 1 dan 4 cm dari kawat 2, tentukan induksi magnet di titik P. Yang ditanya itu adalah B di titik P-nya itu berapa. Nah, sekarang kita lihat. Katanya dia 3 cm dari kawat 1, berarti A1 itu adalah 3 cm. Kemudian di sini 4 cm dari kawat 2, berarti A2 itu adalah 4 cm. Sedangkan jarak antara I1 dengan I2 itu adalah 5 cm. Berarti tidak mungkin dia berada dalam satu garis lurus seperti ini. Jadi tidak mungkin, karena ini adalah penyebelahnya harusnya 5. Ya, jadi sedangkan di sini kalau kita jumlahkan ini adalah 7. Berarti di mana letak titik P? Berarti titik P membentuk sudut ya terhadap I1 dengan I2. Jadi beda ya. Kalau seandainya misalnya A1-nya adalah 1, A2-nya adalah 4, berarti dia berada di tengah-tengah antara I1 dengan I2, tidak membentuk sudut. Ya, itu bedanya. Oke, berarti kita misalkan, berarti titik P-nya di sini, dia akan membentuk sudut ya. Kita misalkan titik P-nya di sini. Katanya 3 cm dari kawat 1, berarti ke sini ini adalah 3 cm. Kemudian 4 cm dari kawat 2, berarti ke sini itu adalah 4 cm. Kita lihat di sini dia membentuk sudut 90 derajat, siku-siku di sana. Nah, berarti bagaimana sekarang rumus B? Berarti rumus B, karena ini membentuk sudut, jelas kita menggunakan resultan vektor. Ya, seperti biasa. Bagaimana rumus resultan vektor? Berarti karena di sini ada dua buah B, yaitu B1 dan B2, berarti di sini adalah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah 2 dikali B1 dikali B2 dikali cos theta. Sama seperti rumus-rumus yang lalu. Nah, sekarang kita lihat tetanya, sudutnya di sini yang dibentuk adalah 90 derajat. Cos 90 derajat itu adalah 0. Berarti kalau cos 90 derajat itu adalah 0, berarti 0 dikali 2 dikali B1 dikali B2 ini adalah menghasilkan juga 0. Sehingga rumusnya akan menjadi B sama dengan akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Oke, sekarang berarti kita harus hitung nilai B1 dan B2-nya berapa. Kita bagi di sini lagi biar ada 4. Berarti kita cari sekarang B1. Berarti rumusnya adalah, karena ini adalah kawat lurus panjang, tidak disediakan L-nya. Berarti rumusnya adalah mu 0 kali I per 2 pi dikali A. Berarti B1 sama dengan nilai mu 0 adalah 4 pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya, berarti ini adalah I1 dan A-nya juga adalah A1. Berarti ini adalah dikali I1-nya tadi adalah 4 per 2 pi dikali A1 adalah 3 cm, atau kita jadikan meter, 3 kali 10 pangkat min 2. Oke, di sini ada pi, kita mudahkan dengan pi, kemudian ini kita bagi
Ini kita dapat 2. Sehingga ini akan menjadi B1 sama dengan 2 dikali 4 itu adalah 8. 8/3 dikali 10 pangkat. Min 2 di bawah naik menjadi plus 2. Min 7 ditambah 2 menjadi 10 pangkat min 5. Satuannya adalah Tesla. Cara yang sama kita cari B2, berarti mu 0 dikali I nya berarti adalah I2 per 2 Pi dikali A nya berarti adalah A2. Berarti ini adalah B2 sama dengan 4 Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I2 nya adalah 6 per 2 Pi dikali A2 nya adalah 4 cm ini ya. Berarti 4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Berarti ini kita hilangkan pi-nya bisa dihilangkan, kemudian di sini ada 4, di bawah di atas ada 4 juga bisa hilang. Ini bisa kita mudahkan, ini berarti adalah 3. Sehingga B2 kita akan mendapatkan nilai 3 dikali 10 pangkat min 2 di bawah naik lagi seperti tadi, berarti menjadi min 7 ditambah 2 itu adalah min 5 Tesla. Oke, setelah itu baru kita bawa ke sini. Ini boleh kita jadikan desimal aja ya. 8 dibagi 3 itu adalah 2,67 ya, kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, setelah itu kita bawa ke rumus utama. Berarti nilai B itu adalah akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat sama dengan akar B1 nya adalah 2,67 kali 10 pangkat min 5 kuadrat ditambah 3 kali 10 pangkat min 5 kuadrat. 67 kuadrat itu adalah 7,13 ya. 7,13 dikali 10 pangkat min 5 kuadrat berarti pangkatnya dikali ya. Berarti min 10. Jadi ini baru satu sisi. Ditambah 3 kuadrat adalah 9 kali 10 juga pangkat min 10. Karena pangkatnya sama berarti angka depannya bila kita jumlahkan. Berarti 9 ditambah 7,13 itu adalah akar, berarti 16,13 kali 10 pangkat min 10. Pangkatnya ya tetap. Akar 16,13 itu adalah 4,02 kali, berarti 10 pangkat min 10 di akar. Kalau pangkat di akar maka pangkatnya tinggal dibagi 2. Berarti ini adalah 10 pangkat min 5. Berarti B-nya adalah 4,02 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Berikutnya, kawat seperempat lingkaran dengan jari-jari 3 meter dialiri arus dengan 6 ampere. Besar induksi magnet di pusat lingkaran adalah, kita lihat gambarnya seperti ini. Jari-jari lingkaran sama dengan jarak juga, boleh kamu tulis dengan R, boleh kamu tulis dengan A. Tadi kita tulis rumusnya dengan A ya. A sama dengan 3 meter, berarti kita tulis diketahui. Kemudian arus katanya adalah 6 ampere, berarti diketahui I-nya adalah 6 ampere. Kita lihat ini adalah seperempat lingkaran sesuai dengan gambarnya. Yang ditanya itu adalah berapakah besarnya B di titik P. Oke, ini adalah kawat melingkar seperti tadi. Tadi sudah sempat kita turunkan rumusnya. Kalau dia berupa seperempat lingkaran berarti B tinggal seperempat dikali, gitu ya. Rumus utamanya adalah minor dikali I per 2A. Kan seperti itu ya. Sehingga tinggal dikalikan dengan seperempat. Berarti ini adalah sama dengan seperempat dikali mu 0-nya itu adalah 4 pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya adalah 6 per 2 dikali A-nya adalah 3. Berarti B di titik P adalah, ini bisa kita mudahkan. Berarti di sini ini 6 di bawah juga hasil kalinya adalah 6, bisa kita mudahkan. Sehingga ini hasilnya adalah pi dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Oke, soal berikutnya, sebuah toroida memiliki jumlah lilitan sebanyak 60. Berarti Ibu langsung tulis di sini, jumlah lilitan berarti N-nya itu adalah 60. Jari-jari efektif toroida sebesar 40 cm. Tadi kita bilang jari-jari dengan lambangnya adalah A, 40 cm. Atau kalau dijadikan meter kali 10 pangkat min 2 meter. Arus listrik yang mengalir sebesar, berarti I-nya itu adalah 20 ampere. Berapakah besar induksi magnet di sumbu toroida? Berarti yang ditanya itu adalah induksi magnetnya berapa? B sama dengan mu 0I dikali N per 2 pi A. Berarti sama dengan, kita masukkan harga mu 0. Ini kamu hafalin ya.
4pi dikali 10 pangkat min 7 kali I-nya adalah 20 kali N-nya tadi adalah 60. Jadi ini kalinya kita tulis begini saja, tidak masalah. 2pi dikali A-nya itu adalah 40 kali 10 pangkat min 2. Oke, ada yang bisa digunakan? Jelas ada ya. Jadi di sini ada pi, bisa kita mudahkan. Ini nolnya kita hilangkan dulu dengan sembarang nolnya, boleh. Di sini ada 4, ini kita bisa mudahkan. Di sini ada 2, di sini kita mudahkan. Sehingga di sini adalah sisanya adalah 10. Sehingga B-nya akan menjadi, berarti 10 dikali 6 itu adalah 60 kali 10 pangkat min 2 di bawah menaik menjadi plus 2, min 7 ditambah 2 adalah min 5 Tesla. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan di share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Tiasa Nada, silakan di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tiasa Nada berikutnya. Dadah.